Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Sahabat Satu Nusantara, pernahkah kita bertanya mengapa sosok yang dipercaya sebagai Satrio Piningit sering digambarkan bukan sebagai seseorang yang mengejar popularitas, bukan pula seseorang yang sibuk menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Justru sebaliknya, ia digambarkan sebagai sosok yang tenang, tidak terburu-buru, tidak mudah terpancing, tidak sibuk membuktikan dirinya kepada orang lain, dan mungkin disitulah letak sebuah pertanyaan besar. Benarkah Satrio Piningit akan muncul dengan suara yang keras, atau justru hadir melalui ketenangan yang tidak banyak disadari manusia? Pada kesempatan kali ini, Satu Nusantara akan membahas sebuah tema yang menarik. Satrio Piningit hidup dengan ketenangannya. Namun perlu kita pahami sejak awal bahwa pembahasan ini adalah bagian dari tafsir budaya, cerita rakyat, dan keyakinan yang berkembang di masyarakat Jawa dan masyarakat Nusantara. Jadi, mari kita melihatnya bukan hanya dari segi ramalan, tetapi dari segi sebuah refleksi tentang manusia, kehidupan, dan arti sebuah ketenangan. Dalam berbagai cerita mengenai Satrio Piningit, terdapat gambaran tentang seseorang tokoh yang tidak terlalu mengejar pengakuan. Ia tidak harus selalu berada di tengah keramaian, tidak harus selalu dikenal, dan tidak harus selalu dipuji. Bahkan dalam konsep Piningit sendiri, terdapat gambaran tentang sesuatu yang tersembunyi, belum terlihat, atau belum waktunya ditampilkan. Menariknya, konsep tersebut sangat bertolak belakang dengan kehidupan manusia modern. Hari ini, banyak orang ingin segera dikenal, sedikit keberhasilan langsung dipamerkan, sedikit memiliki sesuatu langsung diumumkan, bahkan kehidupan pribadi pun seringkali menjadi tontonan. Semakin banyak perhatian yang didapat, semakin seseorang merasa dirinya berhasil. Tetapi dalam filosofi Jawa, ketenangan seringkali justru dianggap sebagai bentuk kekuatan. Orang yang benar-benar kuat tidak selalu harus berteriak. Orang yang benar-benar mengerti tidak selalu harus berdebat. Dan orang yang benar-benar memiliki tujuan tidak selalu harus menjelaskan tujuannya kepada semua orang. Mungkin inilah salah satu gambaran menarik tentang kita bicara tentang Satrio Piningit. Ia tidak hidup untuk mengejar sorotan, tetapi ia hidup untuk mempersiapkan dirinya. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Orang yang diam dianggap tidak memiliki keberanian, orang yang tidak membalas dianggap kalah, dan orang yang memilih menjauh dari konflik dianggap lemah. Padahal itu semua belum tentu. Terkadang seseorang diam bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi ia tahu bahwa tidak semua perkataan harus dibalas. Terkadang seseorang memilih mundur bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu bahwa tidak semua pertarungan layak untuk dimenangkan. Dan terkadang seseorang memilih hidup sederhana bukan karena tidak mampu menjadi besar, tetapi karena ia tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk merasa berharga. Jika kita menggunakan Satrio Piningit sebagai simbol, maka ketenangan tersebut bisa dimaknai sebagai sebuah kedewasaan. Seseorang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, karena musuh terbesar manusia terkadang bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Amarahnya, keserakahannya, kebenciannya, keinginannya untuk dipuji, dan keinginannya untuk selalu dianggap benar. Lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa sosok yang tenang sulit dikenali?
Bayangkan sebuah sungai, air yang dangkal sering terdengar lebih berisik ketika melewati bebatuan, sementara air yang dalam justru mengalir dengan tenang. Perumpamaan seperti ini sering digunakan untuk menggambarkan kedalaman seseorang. Orang yang banyak bicara belum tentu paling memahami. Orang yang paling sering muncul belum tentu paling berpengaruh. Dan orang yang tidak terkenal belum tentu tidak memiliki peran penting dalam kehidupannya. Karena itulah, jika sosok Satrio Piningit dipahami sebagai sebuah simbol, mungkin keberadaannya tidak harus dicari melalui popularitas, tidak harus dicari melalui seseorang yang sering muncul di media sosial, tidak harus dicari melalui orang yang mengaku sebagai tokoh besar. Justru bisa jadi konsep Piningit mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya kepada seseorang hanya karena ia terlihat hebat. Kita harus melihat tindakan, melihat akhlak, melihat keteguhan, melihat bagaimana seseorang memperlakukan orang lebih lemah, dan melihat bagaimana ia bersikap ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Salah satu bentuk ketenangan yang paling sulit dilakukan manusia adalah tidak terburu-buru. Kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat, cepat mendapatkan informasi, cepat mendapatkan uang, cepat terkenal, dan cepat sukses. Bahkan kita sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain hanya melalui layar ponsel. Ketika melihat orang lain berhasil lebih dahulu, kita merasa tertinggal. Ketika melihat orang lain memiliki rumah, kendaraan, atau bisnis yang besar, kita merasa hidup kita kurang. Padahal setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Jika Satrio Piningit mengambil sebagai simbol kehidupan yang tenang, maka pesan yang bisa kita ambil adalah tidak semua hal harus terjadi sekarang. Ada sesuatu yang memang membutuhkan waktu, ada keberhasilan yang harus dibangun perlahan, ada karakter yang hanya bisa terbentuk melalui sebuah penderitaan, dan ada kebijaksanaan yang hanya bisa muncul setelah seseorang melewati banyak pengalaman. Maka jangan terlalu takut ketika hidup kita belum terlihat besar, karena sesuatu yang sedang bertumbuh memang seringkali belum terlihat dari luar. Salah satu ujian terbesar manusia adalah ketika dirinya dicela, ketika orang lain merendahkan, ketika usaha kita dianggap tidak akan berhasil, ketika niat baik kita disalahpahami. Pada saat seperti itu, manusia biasanya ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa dirinya benar, ingin membuktikan bahwa orang lain salah. Namun, orang yang memiliki ketenangan batin akan belajar satu hal: tidak semua perkataan harus dijawab. Kadang-kadang jawaban terbaik bukanlah kata-kata, tetapi sebuah waktu. Biarkan waktu yang membuktikan jika kita memang berada di jalan yang benar. Teruslah berjalan. Tidak perlu menghabiskan seluruh energi untuk menjelaskan diri kepada orang yang memang tidak ingin memahami. Dalam konteks simbolik Satrio Piningit, ketenangan seperti ini dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk tetap berdiri meskipun banyak orang meragukannya. Bahkan bukan karena merasa lebih hebat, tetapi karena ia memiliki keyakinan terhadap jalan yang sedang ditempuh. Ada sebuah pertanyaan menarik. Jika seseorang memang memiliki misi besar, mengapa ia harus mengejar popularitas? Popularitas bisa datang dan bisa pergi. Hari ini seseorang dipuji, besok bisa dicela. Hari ini seseorang bisa terkenal, beberapa tahun kemudian mungkin sudah dilupakan. Karena itulah, popularitas bukan ukuran utama dari nilai seseorang. Seseorang bisa terkenal tetapi tidak memberikan manfaat. Sebaliknya,
Orang bisa tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi hidupnya memberikan manfaat luar biasa bagi keluarga, lingkungan, dan bagi masyarakat. Maka apabila kita membayangkan sosok Satrio Piningit sebagai sebuah simbol, mungkin ia tidak akan sibuk mengejar perhatian. Ia akan lebih sibuk membangun dirinya, belajar, bekerja, membantu, menjaga keteguhan hati, dan menunggu waktu yang tepat. Ketenangan paling sulit bukan ketika hidup berjalan baik. Ketenangan yang sebenarnya terlihat ketika keadaan sedang kacau, ketika ekonomi sulit, ketika banyak masalah muncul, ketika hubungan dengan orang lain tidak berjalan baik, dan ketika rencana gagal, serta ketika masa depan terlihat tidak jelas. Pada saat seperti itulah seseorang diuji, apakah ia mampu berpikir jernih, apakah ia mampu mengendalikan emosinya, apakah ia mampu mengambil keputusan tanpa dikuasai kepanikan. Jika kita kembali kepada simbol Satrio Piningit, maka ketenangan dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk tetap melihat arah ketika banyak orang kehilangan arah. Bukan berarti tidak memiliki masalah, tetapi tidak membiarkan masalah menguasai seluruh hidupnya. Sahabat Satu Nusantara, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari siapa Satrio Piningit, padahal pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang bisa kita pelajari dari konsep Satrio Piningit. Jika sosok tersebut dipercaya sebagai simbol kepemimpinan yang membawa perubahan, maka perubahan tidak selalu dimulai dari seseorang yang terkenal. Perubahan bisa dimulai dari diri manusia biasa, dari keluarga, dari lingkungan, dari cara kita bekerja, dari cara kita memperlakukan orang lain, dan bahkan dari cara kita mengendalikan diri kita sendiri. Mungkin Satrio Piningit tidak harus selalu kita cari sebagai seseorang. Bisa jadi ia menjadi sebuah simbol tentang manusia yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, keberanian, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Jangan salah memahami tentang ketenangan. Tenang bukan berarti pasrah. Diam bukan berarti menyerah, menunggu bukan berarti tidak bergerak. Orang yang tenang tetap bekerja, tetap berusaha, tetap belajar, tetap memperbaiki diri. Hanya saja ia tidak membiarkan ambisi menghilangkan akal sehatnya. Ia tidak membiarkan kemarahan mengendalikan keputusannya, dan ia tidak membiarkan pujian membuatnya lupa diri. Inilah bentuk ketenangan yang sesungguhnya, bukan ketenangan karena tidak memiliki masalah, tetapi ketenangan karena mampu menghadapi sebuah masalah. Pada akhirnya, kita tidak tahu siapa sebenarnya Satrio Piningit. Kita juga tidak tahu kapan sosok yang dipercaya dalam ramalan dan cerita tersebut akan muncul. Kita bisa mengambil nilai yang terkandung di dalamnya tentang kesabaran, tentang keteguhan hati, tentang hidup sederhana, tentang tidak mengejar popularitas, tentang tidak mudah terpancing, dan terutama tentang ketenangan. Karena dunia yang semakin gaduh membutuhkan manusia yang mampu tetap tenang. Ketika orang lain marah, ia memilih berpikir. Ketika orang lain terburu-buru, ia memilih mempertimbangkan. Ketika orang lain mengejar pujian, ia memilih bekerja dalam diam. Dan ketika waktunya tiba, biarlah hasil yang berbicara. Mungkin itulah makna yang paling sederhana dari filosofi Satrio Piningit hidup dengan ketenangannya. Bukan karena ia tidak memiliki masalah, tetapi karena ia tidak membiarkan masalah menghilangkan ketenangan dalam dirinya sendiri. Sahabat Satu Nusantara, jika kehidupan sedang berat, jangan selalu merasa bahwa kita harus menjelaskan diri kepada semua orang. Teruslah berjalan, teruslah memperbaiki diri, jaga hati, jaga pikiran,
dan jangan terburu-buru, karena sesuatu yang besar terkadang memang tumbuh dalam sebuah keheningan. Jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe channel Satu Nusantara, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan pesan tentang sebuah ketenangan. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya memilih tenang, bukan menyerah. Sampai bertemu kembali di video Satu Nusantara berikutnya. Salam Rahayu, salam Satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.